barangkali dari Iya, dari Mbak Tanti dulu deh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya namanya Tanti. Nah, kalau apa ya klien atau murid atau siapalah yang biasanya ngobrol sama saya manggilnya Miss Tanti. Oh gitu ya. Tapi kalau dulu saya juga sempat di Salman ITB lama di Oh Karisma. ya. Oh ya, dengan Kang Hartanto ya. Dipanggilnya, Ini ada dipanggilnya ya. anak karisma juga ini Mbak. Mana anak Oh karisma iya. nih? Ada. Mana Oh, angkatan yang anak karisma? angkatan ini ya, angkatan milenial ya. Milenial. Saya angkatannya kolonial. Kalau dia mana ini? Kolonial karena Koi udah. mana koi? Mana koi? Belum keluar. Oh, nggak masuk. Tadi perasaan udah masuk deh tadi. Iya, keluar lagi kan? Oh. Oke deh, nggak apa-apa deh. Mm-mm. Oke, lanjut Mbak. Ya lanjut ya. Jadi saya memang sejak 2015 itu tuh arrange beberapa program overseas. Cuman untuk yang 2019 ini ada offering ya dari apa sih? Oh, baru ya Pak, 2019. Jerman. 2015 kalau yang saya biasanya ini ya. Cuman saya dulu pegangnya itu seperti homestay yang mau kuliah gitu ya. Terus yang Overseas-nya kemana aja Mbak? Kalau yang udah sih saya pegang Inggris, ada Australia, konferensi model United Nation itu di Amerika ya, ada Boston sama New York. Udah gitu ya paling kalau yang Asianya Malaysia, Singapura gitu ya. Kalau ada yang mau ke Korea agak susah sekolahnya ini ya lebih ketat gitu. Jadi ya harus inilah. Oh gitu ya. Harus jauh-jauh hari gitu. Cuman kalau yang ini memang ini programnya agak berbeda. Kalau yang dulu-dulu itu kan cenderungnya school group ya. Kalau yang sekarang itu programnya bisa personal karena memang program Ausbildung itu program khusus untuk anak-anak di seluruh dunia yang lulus SMA untuk bisa bekerja, kemudian nanti mereka nabung dan lanjut untuk kuliah. Jadi targetnya itu sebetulnya nanti bisa lanjut kuliah di sana begitu. Walaupun kalau ada yang nggak mau kuliah juga ya nggak apa-apa, cuman ya sayang aja ya kalau udah bahasanya lancar, terus udah punya link. Jadi kalau ada buat kuliah di Jerman itu kan sebetulnya kuliahnya gratis ya. Cuman pemerintah Jerman itu perlu ini aja seperti semacam deposit gitu ya, deposit bahwa memastikan living cost selama di sana itu aman begitu. Nah, living cost-nya itu ya kita ambil dari hasil kerja gitu selama Ausbildung begitu. Programnya gitu ya, cenderungnya mungkin kalau di Eropa untuk Ausbildung banyak diperlukan itu untuk di perhotelan, di restoran, sama di rumah sakit untuk ngurus jompo gitu ya. Karena itu yang paling mudah buat orang Asia untuk beradaptasi. Nah, kalau bidang lain gimana? Bisa, tapi karena kalau bidang lain itu prosesnya bisa jadi lebih lama, terus juga ini ya demand sama keahlian bahasa Jermannya harus A2, kalau yang 3 tadi cuma A1 aja gitu. Oh gitu. Okay. Ya, jadi kalau A2 itu kan artinya dia conversation-nya udah lebih tinggi ya. Ibaratnya gini, kalau di TOEFL mungkin yang ini 450 cukup gitu ya. Kalau yang A2 550 gitu. 500 lah minimal. Begitu. Jadi ada naik ya, higher skill seperti itu. Oke, siap. Jadi sekarang kesempatan buat teman-teman yang lain kenalan. Jadi Boleh. sebenarnya saya kasih pendalaman dulu Pak. Jadi ini teman-teman dari tim guru profesi namanya. Jadi waktu tahun 2018, ini teman-teman masih SMA, terus mereka mendesain satu program namanya guru profesi. Jadi mempertemukan antara pelajar dengan expert gitu ya.
Nah, sudah jalan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang karena kita WFH, jadi kita inisiatif bikin kelas online aja. Gitu ya. Nah, jadi ya kayak gini lah kita ngobrol seperti ini, gitu ya. Jadi ada expert yang kita hadirkan, terus kemudian kita ngobrol, diskusi. Gitu. Nah, maka silakan siapa yang kenalan dulu, maka Fandri mungkin. Nanti habis itu diikutin nama yang lain. Nama saya Fandri Syaputra. Sekarang kebetulan juga lagi kesibukannya lagi kuliah di Unpad, jurusannya Administrasi Bisnis. Oh iya. Baru semester 4 sekarang. Iya. Gitu aja. Terus ya bareng sama teman-teman juga, sama Pak Danar juga di guru profesi gitu. Oh iya. Fandri tadi itu siapa namanya? Fandri. Ada nickname-nya Bu di bawah. Fandri. Oh iya ya. Bukan nickname, itu nama lengkap itu. Oh iya. Iya, nama lengkap. Nanti di Oh iya. Oh iya, Fandri. Lanjut, siapa berikutnya? Setelah. Ya, setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanti, perkenalkan nama saya Akla Abdul Ihsan. Satu SMA ya, Aslah. Ya. Satu SMA juga sama Fandi, sama seangkatan, sama-sama di guru profesi. Kuliah sekarang di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan pendidikan geografi. Sama semester 4. Oh, pendidikan geografi ya. Oke, iya. Itu aja. Iya, Bang. Ya. Oke, terus ada lagi cuma bertiga ya? Ada lagi siapa ini? Ada Najla monitor nggak? Belum kayaknya ya. Belum. Halo, Assalamualaikum. Nah, maka kenalan. Ini sebelumnya maaf belum bisa nyalain videonya, lagi bantu ibu. Nanti kalau udah memungkinkan. Oh iya, boleh. Kenalin. Nggak apa-apa, ibunya dilihatin, itu kan ibunya karisma juga kan. lagi beda ruang, Kang. Oh, beda ruang. Iya. Siap. Ya, kenalin nama saya Najla. Sebelumnya satu SMA sama Fandri, Aslah, sama Ibrahim. Oh ya sebentar, SMA-nya di mana ya tadi itu? Di SMA 23. Oh iya, SMA 23. Antapani ya? Iya, Antapani. Sekarang lagi ngelanjutin pendidikan, alhamdulillah, di FSRD ITB. Oh, alhamdulillah. Bagus ya kalau gitu. Ya. Paling itu aja ya, Teh ya. Perkenalannya. Semester berapa Najwa? Baru ini masih TPB. Oh iya, baru TPB ya. Oke. Ada Ibrahim. Oke. Ada Ibrahim. Iya. Udah. Satu lagi Ibrahim, Najla, Ibrahim, Asla, Fandri ya. Maka Ibrahim, suaranya kedengaran nggak? Lagi sibuk nih Ibrahim nih. Bisa diganggu nggak Ibrahim? Saya lagi sibuk sambil nyambi doang ini ngedengerin. Iya, nggak apa-apa. Sok lanjutin aja kerjanya. Bener ya. Kita lanjut ke Mbak Tanti aja kalau gitu. Gimana? Lanjut ya Mbak. Oke. Gimana nih ceritanya bisa apa namanya? Mungkin sebelum ke yang outbuilding mungkin boleh cerita dulu deh yang bisa nyemplung di dunia ini. Oh ya. Udah ya sebetulnya sih saya dulu tuh ngajar lama ya di Salman, SMP Salman. Cuman ya karena sekolahnya full day gitu ya. Terus Salman ya. Jadi kan ngajar itu dari tahun 99, lama sekali. Jadi dunia itu sampai saya sempat dicari-cari sama orang ya. Itu yang namanya Tanti, teman saya, teman SMP, teman SD, teman SMA, nggak ada yang ngedetect. Udah gitu. Nah pas saya kuliah di UPI ambil S2, karena harus bikin tesis itu bareng-bareng banyak tugas sebelum bikin tesis kan. Jadi udahlah pakai ini deh, bikin Facebook gitu kan, karena tugas lewat grup Facebook gitu. Jadi, nah dari situlah mulai teman-teman pada
dapat gitu. Ternyata orang pada nyari teman-teman lama tuh lewat Facebook gitu ya. Nah, cuman ya dari situ nggak ada urusannya sih sebetulnya sama Facebook ya. Kalau saya profesi ya jalanin aja karena profesi saya kan ngajar ya di bidang bahasa Inggris. Nah, dulu sebelum waktu masih ngajar di tahun 2004 itu saya pernah dipanggil ke Jakarta. Jadi 2003 itu saya pernah di Kota Bandung harus ada tes kompetensi buat guru. Se-Bandung. Wajib. Tiba-tiba gitu, nggak tahu ya dari pemerintah. Semua guru bidang studi dites semuanya, terus di ranking. Nah, setelah di ranking, yang nggak tahu apa kriterianya, saya disuruh ke Jakarta gitu. Jadi ikutan TOT waktu itu. Jadi trainer for trainer apa? Training for trainer. Ya, training for trainer. Waktu itu karena pemerintah sedang akan launching ini apa sih program PTBK jadi berbasis kompetensi. Nah kebetulan kalau bahasa Inggris itu sudah diteliti bahwa metodologinya nggak cocok selama ini. Nah dari situ mulailah banyak teman gitu ya karena waktu itu trainingnya seluruh Indonesia. Jadi saya mewakili Jawa Barat waktu itu. Dari Jawa Barat itu dari berapa provinsi ya? 27 provinsi apa 30 dulu tuh? 30 kokap bukan provinsi. Kalau provinsinya 31 kalau nggak salah ya. Nah dari situ teman-teman kan banyak ya. Ketemulah sama yang sejabar, ketemu juga sama yang dari Maluku, dari Kalimantan gitu ya. Karena sekamar juga macam-macam di random gitu. Nah, dari situ ada satu orang teman, kebetulan dia tuh istrinya SMA 1, saya kan lulusan SMA 1. Nah, teman saya itu dia instruktur dari kota Cirebon, mewakili Jawa Barat dan agak sering ketemu saya di Jakarta gitu, karena saya urusan di Jakarta itu jadi penilai buku, instruktur, terus instruktur Jawa Barat ya, jadi kan kita sering koordinasi gitu. Nah, setelah itu dia ngasih tahu, Bu Tanti, ini ada program ke Amerika. Apaan sih? Enggak, saya kalau kelamaan nggak mau. Enggak, cuma sebentar. Berapa tahun? Saya bilang nggak bisa kalau tahun-tahunan. Enggak nyampe tahun-tahunan. Ada sih memang yang sampai setahun gitu ya, ada yang 1,5 tahun. Udah gitu, ini programnya ini aja beasiswa, tapi khusus teacher training gitu ya. Jadi namanya itu Partnership for School. Dibiayai oleh Department of State. Dari mana itu programnya, Mbak? Itu program yang mengadakan tuh Eastway Center di Hawaii, tapi programnya itu macam-macam selama training itu. Jadi ada trainingnya, ada visit school, ada homestay, terus ada excursion, terus ada apa lagi ya semacam konferensi juga ya di sana. Jadi saya ambil program yang short, yang 1 bulan waktu itu. Karena waktu itu saya masih punya anak yang umurnya baru 2 tahun. Jadi, wah kebayang lah. Ditinggal, susah. Itu juga ditinggal. Oh, gitu kalau ya? lebih dari sebulan, aduh nanti anak saya nggak keurus. Belum lagi kakaknya masih kecil-kecil. Aduh pokoknya perjuangan lah ninggalin 1 bulan tuh ya. Dalam kondisi keluarga kan. Nah udah gitu. Dari sana akhirnya banyaklah informasi ya tentang keluar negeri begitu ya, dan saya juga kalau udah sekali keluar negeri udah kebayang lah suasana di sana seperti apa. Apalagi saya tinggal di sana sama homestay, jadi tinggal sama host family gitu ya. Yeah. Jadi udah seperti keluarga aja, dan sampai sekarang juga kita masih kontak-kontak terus. Yeah. Kadang mereka juga ke sini gitu. Malah waktu itu sih ada teman bilang, Bu Tanti, ya itu Elizabeth sama Christopher ngundang kita, mau ikut nggak? Aduh, saya masih kuliah, Pak Husnu. Kebetulan saya waktu itu bertiga, ditempatkan itu di Indiana. Jadi di Indiana itu saya host fam-nya itu 1 keluarga. Terus saya gabung sama Bapak dari Aceh 1, Pak
Pak Fauzan, satu lagi Jatim, Pak Husnu, satu lagi saya dari Jawa Barat. Gitu. Itu diseleksi ya, Bu ya? Iya, diseleksi. Seleksinya 6 bulan. Waduh. Lama banget. Sekarang masih ada itu, Mbak? Masih. Bisa ada ya? Malah saya kemarin juga dari Kedutaan Amerika juga ada beberapa program juga ya. Yang menarik nih, bisa di-sharing nanti. Bisa kok, bisa. Terus saya lihat juga yang ikutan yang pakai jilbab gitu juga no problem sih ya. Jadi enggak, Amerika biasa aja sih sebetulnya. Kalau saya terakhir ke Amerika lagi 2018 karena ini jadi advisor buat yang mau konferensi gitu ya. Kebetulan Indiana tuh masuknya ke mana sih? Daerah sebelah mana ya? West atau East Coast? Midwest jadinya. Oh, Midwest. Dekat Ohio. Ke atas sedikit ada Chicago ya. Jadi tapi saya selama bukan daerahnya redneck ya, bukan ya? Kalau redneck kan kayak apa sih? Apa namanya tuh? Wyoming atau apa ya? Jadi agak ke utara sedikit gitu. Iya, itu. Ya, yang masih ada apa? Ku Klux Klan gitu. Oh, kalau Ku Klux Klan itu orang-orang konservatif gitu ya? Ya, sebetulnya banyak di Midwest ya. Kalau Eastern Coastal seperti New York, Michigan, Connecticut itu orangnya lebih open gitu ya. Justru yang Midwest ini yang memang saya juga waktu itu kan pakai kerudung tuh ya. Tahun 2008 belum lagi sebelumnya ada WTC itu tuh ya yang tragedi Twin Tower. Betul. Jadi Twin Tower itu tahun berapa ya? Seru 2001. banget. 2001. Jadi dan waktu itu 2008 itu kan lagi ada krisis ekonomi ya, yang mortgage problem itu yang itu ya. Tapi pemerintah Amerika sih yang nggak tahu lah ya, kelihatannya open lah waktu itu sama Indonesia. Nah, waktu saya terbang dari Hawaii itu kan gabung ya 45 orang dari Indonesia yang diberangkatkan. Dan itu semuanya memang grup-grup dari sekolah Islam. Jadi pemimpin-pemimpin pesantren. Saya waktu itu posisi jadi wakasek kurikulum di Salman Al-Farisi. Ya, dan sebetulnya saya waktu itu tuh nggak masuk list karena harusnya tuh pesantren. Cuman karena full day school akhirnya dianggap pesantren. Oh gitu. Jadi ya udahlah karena sama-sama yang pokoknya nggak yang reguler gitu ya. Nah terus karena saya juga kan jam 6 jam 5 sering kali masih ada di Salman ya, jadi pas ini tuh masih ada keterlibatan Depag juga di sini ya? Enggak, sama UIN. Waktu sama itu UIN, ya? Mereka kerjasama sama UIN, jadi pengambilan infonya itu share infonya tuh melalui UIN sama Kedutaan Amerika, cuman 2 itu link saja. Tapi kalau saya dapat informasinya itu dari alumni sekolah negeri. Jadi sebelum program yang sekolah Islam itu ada sekolah negeri, jadi public school. Sama programnya V4S ya, tapi untuk public school Indonesia. Terus setelah public school, mereka tuh lihat-lihat kok ternyata ada private school ya, dan Muslim. Private school itu rata-rata Muslim gitu. Akhirnya mereka buat lagi satu program. Kalau nggak salah, saya itu angkatan pertama untuk Muslim. Dan nggak tahu kesananya ada lagi atau enggak, saya pikir agak susah. Nah, udah gitu. Nah, kebetulan, kenapa waktu itu lebih welcome buat kami yang baru datang dari Indonesia. Waktu itu Obama lagi kampanye. Oh, iya. Jadi Obama itu kan 2008, dia baru mencalonkan jadi presiden ya. Dan dia itu kan orang tua tirinya itu orang Indonesia gitu. Ya. Jadi mereka itu nggak terlalu asing lah sama Indonesia ya pas ditanya. Dan saya juga ikut kampanye waktu itu di Indianapolis. Seru banget. Berarti Demokrat dong. Demokrat jadinya. Karena kebetulan host family saya Demokrat. Oh gitu ya? Jadi, dia ngomong di belakang gitu. Itu dua. Jadi kalau berarti relatif open sama Muslim ya? Ya, relatif open. Tapi kalau yang Republikan itu, kalau teman saya suka Obama,
Dia marah. Dia nggak suka. Kamu jangan sebut-sebut Obama katanya. Kalau saya sih bebas karena seide sama host family. Nah dari situ nah ini sebetulnya ada pengalaman ya kalau buat yang Muslim ke sana, karena terus terang kalau waktu di Honolulu no problem karena kita kan internal program ya, ada workshop, ada conference gitu, semuanya ada di kampus gitu ya, di kampus Hawaii University di Halemanu'a saya tinggalnya. Terus setelah itu baru yang bikin deg-degan karena kita akan dikirim ke mainland, terjun ke dunia bebas di Amerika. Jadi, waduh, nanti gimana gitu ya. Kalau di Hawaii kenapa ini kondusif, Mbak? Karena tinggalnya di dormitory di kampus. Di komplek kampus ya. Oh ya, bukan di jadi pemukiman ya. Iya, jadi kita itu dari dorm masuk ke aula, terus ya rutin aja seperti itu ya, studi gitu ya, yang dipelajari metodologi pendidikan ya, kemudian juga ICT untuk pendidikan dan lain-lain, banyak banget lah pokoknya. Nah setelah itu baru tuh yang harus nyemplung ke masyarakat Amerika. Waduh, akhirnya. Seru ya. Di Hawaii berapa lama? Di mainlandnya berapa lama, Mbak? Di Hawaii 2 minggu, di mainland 2 minggu. Jadi itu tuh benar-benar harusnya itu program 3 bulan itu tuh, cuman 3 bulan terlalu lama. Dipadatkan ya. Ya, dipadatkan. Jadi sebelumnya malah cuma 3 minggu, cuman 3 minggu terlalu pendek, katanya tuh akhirnya 1 bulan. Tapi ini harus yang 1 bulan juga harusnya tuh minimal 3 bulan, malah yang normal-normal ya 6 bulan sampai 1 tahun gitu kalau program yang dari Amerika tuh katanya. Nah kemudian ya saya kan dijemput ya sama host family di Hawaii, terus ya terbanglah dari Honolulu ke Los Angeles dulu, mampir-mampir di Los Angeles ya, udah gitu berangkat lagi. Pokoknya kalau saya tuh ya selama di sana itu ada 9 kali naik pesawat selama ikut program itu. Jadi kesana kesini tuh pakai pesawat gitu, dari satu tempat ke tempat lain tuh. Jadi kalau ada ini program, iya jadi pokoknya seru deh. Kalau mainland itu dibagi berapa? 3 atau 4 wilayah waktu, Mbak? 3 kalau di Amerika. Sama kayak Indonesia berarti ya? 4 sama Honolulu. 4 ya? Iya, sama Honolulu 4 kan Hawaii ini ya di Samudra Pasifik ya. Iya. Pokoknya begitu take off, saya bilang, ini kecil banget terus. ya itu. Nah, udah gitu ke Los Angeles dulu. Setelah dari Los Angeles sih cuma main aja. Udah gitu ke Indianapolis. Nah, jadi saya tinggal di keluarga namanya Christopher Williams, istrinya Elizabeth Williams. Terus saya juga dikenalin sama orang tuanya Elizabeth ya. Christopher itu lawyer, kalau Elizabeth dia guru BP. Jadi saya di sana mengajar. Jadi tinggal di host family, terus ngajar. Pagi-pagi tuh jadi udah siap-siap pergi ke sekolah. Jadi saya itu waktu itu minta magang di SMP, di SD dan SMA. Waduh. Jadi selama 2 minggu itu saya magang. Iya, seru banget ya. Dan ya saya juga baru tahu ya, Amerika itu memang kapitalis ya. Tapi memang kapitalisnya itu kalau untuk urusan pendidikan, mereka itu strict dengan menerapkan value. Jadi yang namanya harus antri, harus sabar, kalau misalnya di sekolah itu nggak boleh recap gitu ya, wak gitu nggak boleh. Jadi anak-anak itu dibiasakan masuk itu quiet gitu ya, silent, terus kalau ditanya baru menjawab. Kalau nanti disuruh menjawab, dia wajib acungkan tangan dan tidak membuka mulut. Itu tuh dari TK udah begitu diajarinnya. Terus di kita sana itu, kenapa? Kita mah nggak diajarin ya?
Enggak, kalau kita tuh anak-anak berisik didiemin ya. Kalau di sana enggak boleh. Jadi kalau mau start sekolah, itu semuanya harus diam. Kalau nggak diam, sekolahnya nggak akan mulai. Jadi, dan ini saya pelajari waktu saya ke Inggris, ternyata sama loh. Di Inggris itu ada satu waktu di mana anak dikumpulkan di aula dan suruh diam selama 60 menit. Bayang nggak? Diam asli. Ya gitu ya. Saya bilang, kita mah nggak bisa. Ngapain ini orang ya? Ya, jadi kita diam aja. Jadi itu tuh jam pertama masuk ke aula, semuanya diam. Jadi mungkin itu ya yang apa ya? Kalau kita mungkin nggak ada ya, saya lihat apa di sekolah manapun di Indonesia ada pelajaran diam. Kalau di sana rata-rata tuh masuk kelas ya harus be quiet. Kayaknya paling kayak sekolah Islam juga sama ya, Mbak? Yang saya sekolah lihat Islam juga itu gitu mungkin ya? yang ya sekolah Islam juga sama. Cuman kalau sekolah Islam muridnya kecil-kecil, dan saya juga visit ke sekolah Islam ya, karena saya sebutin gitu ya? Kan waktu ditanya program ini kamu maunya apa gitu, saya sebutin. Saya mau ke sekolah Islam, saya mau ke pusdainya yang ada di Indianapolis ya, ISNA ya, Islamic Society of North America. Jadi saya diantar. Pokoknya semua catatan-catatan yang saya kasihkan ke direktur itu tuh semuanya dikabulkan. Dan saya kan bilang saya mau mempelajari mulai dari PG, TK, SD, SMP sampai university. Betul. Waduh. saya dikasih kesempatan buat berkunjung. Jadi saya waktu itu juga dibawa. Jadi saya ngajarnya tuh di Loren North ya. Itu sekolah besar, ada SMA-nya. Tapi kalau yang SD itu saya dibawa lagi ke namanya tuh Creek apa ya? Saya lupa. Pokoknya ada satu sekolah. Saya juga ngajar juga di sana. Senang juga ngajar anak SD di sana tuh ya. Kenapa? Terus anak-anaknya tuh aktif banget ya. Oh, oke. Okay. Dan ya curiosity-nya tinggi. Terus waktu saya masuk juga mereka diem gitu ya. Terus setelah memperkenalkan, saya kasih untuk bertanya, mereka langsung ya aktif aja sampai pas akhir sesi. Saya kan ini ada yang nanya kalau mata uang di Indonesia seperti apa. Kebetulan saya bawa dompet dan waktu itu kan habis lebaran, jadi saya masih nyimpan uang yang itu loh, masih baru-baru ya, masih baru-baru gitu, Mbak. Yang angpau itu. Yang ada yang 1.000, ada yang 5.000, kebanyakan 1.000. Akhirnya saya bagi-bagi gitu kan. Terus pas mereka lihat gini, 1.000 rupiah gitu ya, wah, you are so rich katanya. Ini tuh nolnya banyak soalnya. banyak. Di sana kan mereka nggak pernah lihat uang yang nolnya banyak gitu ya, apalagi ada yang 5.000, ada yang 10.000. Saya kan bagi-bagi aja ya, jadi bagi-bagi nih, yang kebetulan yang 5.000 lumayan banyak, yang 1.000 banyak banget gitu ya. Jadi satu kelas tuh bisa bisa kebagi. Ada anak yang kebagi 10.000 juga ada. Jadi, oh ini 10.000. Dia bilang, I'm sorry, look at this money, katanya kan bagus-bagus ya. Terus mereka liatin gitu ya. Wah, mungkin ya itu pengalaman buat mereka juga ya, punya uang Indonesia. Nah, udah gitu, ya udah mereka akhirnya nanya-nanya juga Indonesia di mana. Kebanyakan nggak tahu Indonesia, tapi karena Obama orang Indonesia, ayah tirinya sama ibunya itu kan ini siapa ya, Durkheim gitu ya namanya tuh ya. Pokoknya dia populer karena ibunya Obama itu dia dokter dan ngajar juga di Hawaii gitu. Jadi dia researcher juga dan lumayan terkenal gitu ya. Jadi ya saya nggak terlalu sulit lah untuk memperkenalkan Indonesia. Paling ya enaknya di sana tuh setiap kelas kan kalau mau ngejelasin peta, mereka tuh tinggal narik aja, ada OHP, udah connect sama internet gitu ya. Jadi
gurunya cuma pas saya ngejelasin letak geografis Indonesia, dia langsung ngebuka layar, udah gitu klik InFocus ya, connect sama itu tahun 2008 ya. Kita waktu itu masih susah ya sekolah-sekolah yang bisa seperti itu. Kan baru-baru ya. Salman udah pakai ini belum? Salman udah pakai InFocus belum? Udah, tapi itu tahun 2010-an kalau nggak salah. Enggak, 2014 malah. Udah ini kok masih udah akhir-akhir gitu lah. Waktu itu masih tulis pakai whiteboard aja gitu ya. Nah, jadi kalau mereka akhirnya pas dijelasin, oh ada di sini ya. Oh, jauh sekali gitu. Kebanyakan mereka nggak tahu gitu ya. Walaupun dekat Australia gitu ya. Australia tahu tapi gilirannya Indonesia mereka nggak tahu. Sampai yang yang kuliah, yang SMA juga sama rata-rata nggak tahu. Nah, akhirnya saya jelaskan. Jadi saya tuh ngajarnya sebagai guru bidang studi social study, dan saya lebih sering masuk ke kelas SMA ya. Terus waktu yang sekolah di SMA itu, udah kayak selebritis lah. Ada yang minta foto, terus kan mereka tuh punya studio ya, studio kayak broadcast TV gitu. Aneh aja kali kan pakai kerudung, nggak ada. Udah gitu mukanya Asia, pakai kerudung lagi. Terus akhirnya ada salah satu ekskul gitu ya, satu unit sekolah. Oh ini guru-guru Indonesia kita broadcast ya, masuk ke TV. Akhirnya saya masuk TV dong. Asik dong. Seru sama teman-teman, jadi ya tahu semacam talk show gitu lah. Jadi dari situ jadi makin terkenal tuh ya, satu sekolah tahu semua gitu. Nah, cuman satu lagi nih yang saya amazed gitu ya. Saya tuh kan diundang sama wali kota untuk hadir. Jadi wali kota pengen ketemu. Karena wali kota mendengar ada orang Indonesia 3 orang masuk ke kotanya, ke Indianapolis. Saya bilang, wali kota kok tahu begini sih? Tapi jadi ternyata wali kota tahu karena ada pengawas yang lapor gitu. Saya di sekolah saya, jadi gini loh kan, pengawas itu superintendent ya kalau di sana di sekolah. Dia posisinya pas sekolah, di sekolah atau dinas deh, pengawas di sana. Dinas sama dinas. Mirip-mirip kok, mirip strukturnya. Cuman kalau di kita kan dibilangnya pengawas sekolah ya, yang suka keliling ke sekolah-sekolah. Nah, kalau di sana disebutnya superintendent. Terus saya juga akhirnya dipanggil sama superintendent datang ke dinas pendidikan di sana. Terus dari pengawas sekolah terus ke wali kota kok kayaknya deket banget ya? Laporannya cepet banget. Kalau di sini kan jauh ya? Kalau di sini kan pengawas nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ya? Kota. Remah-remah. Kalau di sana itu mungkin wali kota report ya ke ada surat gitu tuh, saya sedang ada tamu dari Indonesia, programnya ini dibiayai sama negara gitu, negara Amerika gitu. Jadi ini orang diundang. Akhirnya kita diundang. Waduh, kata situ. Mau ketemu sama wali kota ya. Itu jadi diundang makan malam. Ke kantor. Jadi kasih snack aja sih, minum teh. Dibilangnya tuh. Karena waktu itu udah agak sore gitu ya. Jadi terus ketemu sama wali kota, masih ada kok foto-fotonya, tapi ada di masjid yang terus ngobrol lah ya sama wali kota, terus dia cerita. Kebetulan wali kota itu istrinya orang Filipina, jadi dia familiar ya dengan nama Indonesia begitu. Walaupun dia nggak terlalu tahu banyak sih tentang Indonesia, pernah ke Jakarta sekali katanya tuh gitu. Nah udah gitu ya wali kota cerita-cerita gimana nih selama di sini, nyaman enggak, terus gimana menurut kamu kota Indianapolis. Saya bilang enak banget, terus ya wah di sini warm orang-orangnya, saya bilang gitu. Terus saya dikasih pin dari wali kota, dan itu ternyata pin ajaib. Oh gitu, kenapa Mbak? Kalau kita jalan-jalan ke kota Indianapolis, itu polisi-polisi
"Hi, welcome." Dia bilang gitu. "You met the mayor," katanya gitu. Oh, karena udah pernah ketemu sama wali kota jadi dikasih itu ya. Jadi itu pin itu nggak sembarangan pin itu pin kehormatan yang sudah bertemu dengan wali kota dan gitu ya? Polisi siap menjaga. Terus saya bilang kita baru tahu kayak gini. Oh gitu ya? Kan? Iya, nah kayak gitu ya. Kenapa di Amerika bisa kayak gitu ya? Kalau di kita sih bodo amat. Ya saya aja kan cengak-cengok juga kan di sana juga banyaknya dikasih tahu ya ke sana ke sini juga kan selalu diantar gitu kan. Cuman karena saya kadang pakai kadang enggak, tapi teman saya tuh rajin banget pakai. Jadi mereka tahu ini ada orang asing ya entah dari negara mana, tapi orang ini sudah ketemu sama wali kota dan sudah jadi tamu kehormatan wali kota. Jadi itu polisi-polisi di jalan ini banget gitu, apa sih perhatian gitu jadinya. Hello, welcome. Nyapa gitu ya. Welcome to our city gitu. Saya bilang, "Loh, kok tahu ya?" Terus ya teman saya juga nanya, "Loh, kok tahu?" Katanya. "Yeah, because you have the pin from our mayor. This is only for our guests," katanya tuh gitu. "Oh, I see. Thank you. Pokoknya I'm happy here." Kita sih ini aja ya, keyword-keyword yang sudah diajarin kita harus ingat ya, karena kan budayanya beda banget gitu ya. Kalau di sana itu kan kita dikit-dikit harus thank you, excuse me, I'm sorry gitu ya. Jadi harus santun banget. Jadi nggak seperti yang ada di film-film sih, emang jauh banget gitu ya. Dari film-film kan tapi memang mereka memang gitu ya, memang budayanya kan begitu kan? Emang begitu. Yeah. Emang begitu budayanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam udah biasa kan? Iya. Jadi kalau di kita malah nggak punya kebiasaan itu malah ya. Nggak ada. Cuma bilang paling assalamualaikum udah gitu doang paling. Itu kan budaya Islam yang merebak ya. Tapi kalau native culture-nya itu enggak kita nggak dipupuk gitu ya. Jadi Padahal tapi peninggalan masa lalu sebenarnya kan juga ada kan sebenarnya. Wilujeng Enjing kalau di Sunda ya, kalau itu ada itu kan. Dalu ya kalau Dalu, itu masih ada itu. Iya, terus pelihara. Nah setelah itu saya di Indianapolis tuh yang ngajar, terus saya juga berkunjung ke itu ya ISNA, Islamic Society of North America, itu pusdai terbesar di Amerika. Dan waktu itu hari Jumat. Tapi masih di Indianapolis itu? Enggak, di Plainfield. Jadi kayak kota Padalarangnya lah gitu. Tapi masih di Indiana tapi ya? Ya masih di Indiana, beda kota. Jadi kota kecil. Oh, iya. Enak banget di sana tuh ya, sampai di sana waktu itu saya sampai nangis ya. Kebetulan saya waktu itu kan belum pernah umroh, belum haji juga. Jadi kenapa tiba-tiba terdampar ke masjid yang gede banget di Amerika? Begitu ya? Jadi subhanallah kata saya tuh ya. Terus ngedengar khotibnya itu orang negro ya, Afro Amerika. Itu saya tuh kan jarang banget ya lihat orang Irian aja kan di kita susah ya. Di Amerika itu Afro Amerika tuh banyak ya. Itu tuh bener ya yang namanya kulitnya itu ya legam gitu ya. Jadi kalau kita kan coklat ya subhanallah itu ya yang namanya bermacam-macam warna kulit itu Allah ciptakan itu ternyata ya di situ tuh ada ayat-ayat Allah ya. Jadi saya tuh kok bisa ya nih orang ini kulitnya tuh waktu saya ada acara ini juga kampanye Obama kan banyak tuh orang-orang negro. Saya sih terus ketemu sama bayi-bayi negro, saya gendong aja. pengen tahu soalnya. Soalnya kan di Indonesia nggak pernah seriusan ya. Orang Irian mana ada yang bawa bayi di sini coba? Nggak ada kan? Jadi saya betul-betul ketemu sama orang yang berkulit hitam itu di Amerika. Dan bertatap muka, ngobrol langsung. Terus saling bersentuhan juga ya. Kita kalau misalnya Amerika itu budayanya kalau kita udah dekat, kita pergi itu
cium pipi kiri kanan 3 kali gitu. Orang Amerika? Ya. Oh gitu ya? Enggak 2 kayak kali. Orang Arab ya? Kayak orang ya. Arab ya? Saya juga kurang 1 tuh udah mundur ini masih ini. Aduh ya 3 kali saya bilang. Terus kanan dulu bukan kiri. Gitu ya? Nah jadi. Oke. Nah, jadi baru tahu saya juga. Gitu, nah terus waktu di ISNA ya, balik lagi di ISNA. Saya itu diantar sama guru bahasa Inggris ya. Kalau di sana itu ada language seperti guru bahasa Indonesia lah kalau di Indonesia ya. Kalau di sana kan tetap ada bahasa Inggris. Jadi saya diantar ke sana, terus mereka juga kalau di ISNA itu masuk ke sana harus pakai kerudung. Yeah. Jadi teman-teman guru saya juga pakai itu aja, dikasih selendang gitu. Disediain ya. Disediain. Terus mereka juga bingung kan, ini gimana caranya dibuka sepatunya, kata saya tuh kenapa? Kalau di kita tuh ke masjid nggak boleh pakai sepatu gitu.